Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Bahkan berkumpulnya kita pada malam hari ini merupakan salah satu nikmat juga yang Allah berikan. Salawat serta salam juga tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya yang telah mengantarkan umatnya dari zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang seperti saat ini. Oke, pertama-tama sama-sama kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang insya Allah Hulwah akan kultum terkait bagaimana sih caranya menumbuhkan semangat kayak gitu. Kalau kita berbicara tentang cara menumbuhkan semangat, pasti setiap kita memiliki caranya masing-masing, betul? Gitu. Enggak. Ya, tapi karena kita adalah umat muslim, pasti cara untuk menumbuhkan semangat itu juga perlu dengan cara yang islami. Setuju? Setuju. Oke. Di saat diri kita semangatnya menurun, atau mungkin diri kita tidak memiliki gairah hidup, atau rasanya dalam menjalani kehidupan itu rasanya males sekali gitu kan. Nah, berarti sebenarnya ada yang salah nih dalam diri kita gitu. Betul? Betul. Nah, betul. Berarti kita coba cek lagi gitu. Berarti ada yang kurang sehat dalam hati kita gitu. Benar. Karena apa? Karena hati adalah nahkoda utama yang mana menjalankan diri kita gitu. Karena hati adalah pengendali utama dalam menggerakkan seluruh tubuh yang ada, yang kita punya gitu kan ya. Kalau misalkan hatinya baik, maka semangat pun juga baik gitu, maka iman pun akan baik gitu. Tapi ketika semangatnya turun, pasti hatinya juga kurang sehat dan pasti imannya pun juga menurun kayak gitu. Nah, baiknya Allah adalah karena kita sudah tahu betul apa tujuan kita hidup di sini, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Maka dalam beribadah kepada Allah kita perlu menumbuhkan semangat itu gitu. Untuk khusyuk, untuk melaksanakan yang lainnya, maka semangat itu harus ada gitu. Karena nggak mungkin kita melakukan beribadah kepada Allah tapi dalam keadaan kondisi yang malas-malesan atau tidak fokus atau yang lainnya, akhirnya bakal fatal kepada setiap aktivitas yang kita lakuin kayak gitu teman-teman. Jadi kita butuh, diri kita itu butuh jiwa-jiwa yang hidup, butuh hati-hati yang segar, dan kita pasti merindukan cita-cita yang mana kita inginkan untuk tercapai, dan semua itu bisa didapatkan ketika kita melakukan itu dengan perbuatan nyata gitu. Kita nggak bisa mendapatkan itu dengan berleha-leha atau yang lainnya kayak gitu. Nah, terus gimana sih caranya? Nah, kita perlu mengingat di surah Ar-Ra'd ayat 11, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Seperti yang kemarin Nadia bahas juga, kita nggak bisa merubah seseorang untuk bisa lebih baik gitu ya. Kita nggak bisa mengubah lisan seseorang, tapi kita bisa mengubah apa yang ada di dalam diri kita sendiri kayak gitu. Kita dapat tarik kesimpulan bahwa kita perlu berubah sebelum kita menginginkan perubahan itu, sebelum kita menginginkan perubahan yang kita inginkan terjadi gitu. Jadi kita perlu berubah dulu gitu sebelum perubahan yang kita inginkan terjadi gitu. Nah, gimana sih tipsnya? Yang pertama adalah just do it, rahasia utamanya. Karena seringkali semangat itu hadir ketika kita
sudah melakukan aktivitas tersebut gitu. Jadi ketika kita telah memberanikan diri, telah memaksakan diri untuk melakukan aktivitas tersebut, seketika semangat itu juga membersamai gitu. Malah mungkin semakin bertumbuh dan semakin membara kayak gitu ya. Gitu. Yang kedua adalah meminta petunjuk dan berdoa kepada Allah. Karena kita nggak ada yang tahu semangat kita akan bertahan berapa lama. Mungkin bisa jadi cuma 30 menit, mungkin bisa jadi cuma 1 jam. Maka di sini kita meminta petunjuk sama Allah agar Allah arahkan kepada hal-hal yang baik, agar Allah istiqomahkan kita untuk memiliki semangat yang baik gitu. Untuk dalam melakukan hal kebaikan itu kita perlu tingkatkan kayak gitu. Semangat itu perlu ada dalam diri kita agar aktivitas kita dapat berjalan dengan sebaik-baiknya kayak gitu. Nah, yang ketiga apa gitu? Yang ketiga adalah mendekati teman yang imannya sedang baik gitu. Karena ketika kita mendekati teman yang imannya sedang baik, maka di situ kita bisa nih mencari tahu apa sih yang menjadi dia untuk lebih bersemangat melakukan atau menjalankan kehidupannya gitu. Kita bisa mencari motivasi dari orang tersebut gitu. Maka pasti apa yang dia katakan pasti akan outputnya juga akan baik gitu untuk diri kita gitu. Jadi kita perlu mencari motivasi juga dari orang yang imannya sedang baik gitu. Terus yang keempat apa gitu? Kita perlu mengingat bahwa hidup kita di dunia ini adalah untuk menyiapkan bekal akhirat gitu. Lagi-lagi seperti yang kita tahu ya teman-teman ya, bahwa hidup kita ini sementara gitu. Semakin kita banyak menunda-nunda, maka semakin lama juga, semakin menunda-nunda itu pula kita dalam menyiapkan bekal akhirat kita kayak gitu. Terus yang selanjutnya, yang kelima adalah apa ya? Yang kelima adalah Gak apa-apa, cantiknya tinggal aja. nggak ada. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, yang kelima adalah menjauhi dari maksiat. Ini dia yang utama gitu. Karena apa teman-teman? Karena ketika kita udah tahu semangatnya semakin menurun, ketika kita melakukan maksiat, maka sesungguhnya kita akan semakin jauh dari Allah gitu. Maka semangat positif pun akan jauh dari diri kita gitu. Mungkin kalau kita membahas semangat negatif mungkin aja ada ya, tapi semangat itu malah menjauhkan diri kita dari Allah gitu. Atau juga mungkin ada semangat yang agak ambigu ya, maksudnya dalam artian kita mengartikan itu positif gitu, tapi sebenarnya itu negatif gitu. Karena bisa jadi niat kita salah gitu, bisa jadi semangat kita itu bukan karena Allah tapi karena manusia atau yang lainnya gitu. Nah, namun di samping itu seringkali ketika semangat kita menurun, kita pahami diri kita bahwa beberapa orang butuh waktu sendiri gitu. Namun definisi waktu sendiri ini bukan berarti adalah waktu kita untuk menuntaskan hajat-hajat kita yang mana bertanda negatif gitu ya. Bukan berarti waktu sendiri ini adalah menjauhkan kita dari Allah gitu, tapi justru waktu sendiri ini adalah untuk kita bermuhasabah kembali, untuk menanyakan kembali apa sih yang sebenarnya kita pengen kayak gitu. Dengan seperti itu maka kita akan menemukan solusinya gitu. Jadi kita nggak hanya sekedar mengetahui apa yang kita rasakan gitu, tapi kita tahu solusinya. Aku tuh selanjutnya harus apa dan bagaimana gitu, sesuai dengan diri kita sendiri gitu. Jadi waktu sendiri kita ini kita manfaatkan untuk lebih mengenal diri kita sendiri, untuk lebih dekat sama Allah lagi. Cukup berdua sama Allah itu tuh udah menjadi apa ya, penenang hati banget sih gitu. Jadi seperti itu teman-teman, mungkin itu aja yang bisa Allah kasih, dan semoga kita di sini saling menguatkan ya, karena kita hidup berjamaah lagi-lagi gitu. Kita membutuhkan jamaah ini untuk menguatkan diri kita, untuk menguatkan yang lainnya gitu. Dan mungkin kita lebih peka lagi mana teman-teman kita yang sedang dalam keadaan down atau yang
mana gitu. Jadi kita bisa menguatkan dengan cara kita masing-masing kayak gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang Hulwa sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Jazakallah khairan.